Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 76, halaman 515 dan halaman 516. Baik, langsung saja. Bismillah. Sirajuddin berkata, aku pernah membicarakan suatu masalah dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menyakiti di dalam hatiku. Maulana Rumi menjawab, sesuatu itu adalah wakilmu. Ia tidak mengizinkanmu untuk memperbincangkan masalah itu. Meskipun demikian, kamu tidak bisa melihat wakilmu dengan mata telanjang. Misalnya lapar dan dahaga atau kemarahan dan kebahagiaan. Semua itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat. Namun semua itu mempengaruhi kita lebih dari apapun yang dapat kita lihat. Baik, mari kita mohon sama Allah Ta'ala mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang poin-poin yang ada di halaman ini. Poin pertama adalah disebutkan, aku pernah membicarakan suatu masalah dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menyakitiku di dalam hatiku. Kemudian Rumi menjawab, sesuatu itu adalah wakilmu. Ia tidak mengizinkanmu untuk memperbincangkan masalah itu. Jadi Rumi menjelaskan pada orang yang bercerita tadi, Sirajuddin tadi, menjelaskan bahwa memang fenomena itu ada. Dalam diri manusia itu merupakan alam semesta yang teramat luas. Yang namanya alam semesta itu pasti ada khalifahnya di sana. Khalifah itu pawangnya. Jadi bumi ini pawangnya adalah manusia. Begitu juga alam semesta di dalam diri kita itu ada pawangnya juga. Siapa itu? Dialah diri kita yang satunya. Dialah diri kita yang lain. Yang di pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwasanya kita ini ada kita yang lain. Dialah yang disebut dengan nafs. Dialah yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal, yang tahu tentang dirinya yang sejati, dirinya yang ada di dalamnya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi ini, beliau ini, diri kita yang sejati ini, yang nantinya akan mengenalkan kita pada Tuhan. Karena dia itu adalah sebangsa ruh, dia itu sebangsa, kalau ibarat komputer, dia bukan hardware-nya, dia bukan software-nya, tapi dia listriknya. Listrik itu kan bisa sambung pada sumber listriknya. Nah, demikian yang kami maksud. Jadi ketika kita sedang berbuat sesuatu, ketika kita sedang mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, ada fenomena-fenomena aneh dalam tubuh kita, berarti itu merupakan sinyal yang disampaikan oleh diri kita yang satunya bahwa jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Itu hal-hal yang merupakan kesalahan, jangan dilanjutkan. Demikianlah peran-peran kesucian dalam diri kita. Jadi dia itu memiliki peran kesucian. Musuhnya adalah setan dalam diri kita. Jadi yang setan itu membiarkan kita ketika kita salah, kemudian dia itu justru memberikan sinyal-sinyal untuk kita berhenti berbuat kesalahan. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya ingin mengantarkan kita berjumpa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kerjanya dia apa? Ya hanya berzikir, hanya berzikir. Jadi zikir itu merupakan amalan tertinggi. Zikirnya dia hanya berzikir. Sedangkan kita yang punya badan ini, kita disibukkan oleh urusan dunia. Sesekali waktu saja kita berzikir, tapi dia, kita yang satunya, itu sibuk dengan berzikir terus, sehingga dia lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Hal ini juga sering kami alami. Jadi ketika kami membahas di kelas sesuatu yang dalam, sesuatu yang bersifat rahasia, sementara pendengarnya adalah anak-anak usia SMP
yang dirasa belum layak untuk mendengarkan rahasia itu, maka akan muncul sinyal-sinyal dalam tubuh saya. Kadang-kadang telinga berdenging, kadang-kadang jantung berdetak lebih kencang, kadang-kadang nafas ini sesak. Itu di tengah-tengah cerita saya mengalami hal seperti itu. Nah, maka itu tandanya bahwa ceritanya jangan dilanjutkan, alihkan ke topik yang lain. Dan itu nyata kami alami. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa peka untuk merasakan hal itu? Sebenarnya simbol-simbolnya, sinyal-sinyalnya itu sering terjadi dalam tubuh kita. Cuman kita juga sering cueknya, kita sering menganggap ini cuma kebetulan, ini cuma halusinasi dan sebagainya, sehingga kita lebih pada mengabaikan. Beda kalau kita sudah bisa melatih rasa, melatih ketenangan, maka kita akan lebih peka untuk merasakan simbol-simbol atau sinyal-sinyal yang dikirimkan dari dimensi lain oleh diri kita yang satunya. Kamu tidak bisa melihat wakilmu dengan mata telanjang, tapi ia lebih terang daripada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Misal lapar dan dahaga atau kemarahan dan kebahagiaan, semua itu adalah suatu yang tidak dapat dilihat, namun semua itu memengaruhi kita lebih dari apapun. Yang pertama, kamu tidak bisa melihat wakilmu dengan mata telanjang. Jelas karena memang sebangsa cahaya, jadi dia itu, diri kita, wakil kita itu dari bangsa ruh, dari bangsa cahaya, itu hanya bisa dilihat oleh hati yang mampu memantulkan cahaya itu. Sama kayak mata kita, apakah mata kita bisa melihat, artinya kemampuan melihat itu apakah dimiliki oleh mata kita? Tidak, mata kita hanya memantulkan cahaya, sehingga kita bisa menerjemahkan di otak kita, oh ini warna putih, oh ini warna kuning, dan sebagainya. Jadi mata kita ini memantulkan cahaya dari luar sehingga kita bisa melihat. Coba kita pejamkan mata kita sehingga tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh mata kita, maka yang nampak hanya kegelapan, karena cermin atau mata kita itu tertutupi, terhijab oleh kelopak mata. Tidak ada cahaya yang masuk, tidak ada cahaya yang dipantulkan, sehingga kita tidak bisa melihat. Begitu juga dengan hati. Jadi hati yang tidak ada tutupnya, artinya hati yang tidak tertutupi, hati yang tidak ada hijabnya, hati yang bening, hati yang jernih, itu mampu memantulkan cahaya-cahaya ilahi. Jadi cahaya yang ada di alam goib, cahaya yang ada di alam ruh, di dimensi lain, itu bisa dipantulkan oleh hati yang jernih, sehingga hati itu bisa melihat apa saja yang terpantulkan. Dinamakan dengan mata hati atau mata batin. Tapi kalau hatinya penuh dengan hijab, hatinya penuh dengan kotoran, hatinya keruh, itu sama seperti mata yang ditutupi oleh kelopak mata. Tidak ada cahaya yang masuk sehingga hati kita tidak bisa melihat apapun. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan hati? Hampir semua syariat Islam, sholat, ngaji, sedekah, kemudian zakat, itu semua jika dilaksanakan dengan hati ikhlas, maka akan bisa membersihkan hati. Yang paling utama adalah kotornya hati itu disebabkan oleh suudzonnya kita pada Allah Ta'ala. Jadi itu yang paling utama mengotori hati. Kita dalam satu hari ini sudah berapa kali kita suudzon sama Allah Ta'ala. Apa contohnya? Misalkan kita sangat mengejar materi, padahal materi sudah disediakan, maka kita seolah-olah berprasangka bahwa kita bakal kekurangan, besok kita tidak akan memperoleh apapun, besok tidak akan mendapatkan rezeki yang cukup dan sebagainya. Itu salah satu bentuk suudzon sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga dengan takdir-takdir atau kejadian-kejadian yang kita alami, itu semua bisa memicu kita untuk suudzon sama Allah Ta'ala. Karena apa?
Karena sebagian besar kejadian yang menimpa diri kita berlawanan dengan keinginan kita. Itu menyebabkan kita suudzon, kenapa kok Tuhan mengizinkan hal ini terjadi padaku, mengapa kok Tuhan begini, mengapa kok Tuhan begitu. Nah, itu namanya suudzon, tidak berprasangka baik. Yang benar bagaimana? Percaya saja sama Tuhan, pasrah saja sama Tuhan. Dia tidak mungkin mencelakakan hambanya. Dia tidak mungkin mencelakakan hambanya selama hambanya tidak melampaui batas dalam berbuat kefasikan, kemungkaran, dan kezaliman. Selama tidak melampaui batas. Meskipun kita melampaui batas, tapi kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, tetap ampunannya lebih dahulu daripada murkanya. Selanjutnya, tapi ia lebih terang daripada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Jadi yang hakikat itu lebih terang daripada yang syariat. Misal lapar dan dahaga. Lapar ini hakikat, artinya dia rasa. Dahaga ini juga rasa, tidak bisa dilihat. Kemarahan dan kebahagiaan ini juga tidak bisa dilihat. Karena ini bangsa rasa. Semua itu adalah suatu yang tak dapat dilihat, namun semua itu mempengaruhi kita lebih dari apapun. Rasa lapar, dahaga, kemarahan, kebahagiaan tidak berfisik, tapi ini mampu menggerakkan fisik kita. Nah, itulah dahsyatnya hakikat. Maka tetap harus seimbang, harus ada isi, ada kulit, ada syariat, ada hakikat, ada rasa, ada fisik. Kalau tidak ada fisik, rasa menggerakkan apa? Kalau tidak ada kulit, isi nanti akan mudah hancur, mudah rusak. Jadi harus seimbang antara syariat dan hakikat, antara kulit dan isi. Manusia adalah penduduk asli surga yang singgah di bumi. Karena bumi ini tempat asing, membuat setiap langkah manusia selalu diwarnai keraguan. Bersyukur Allah letakkan dalam dada kita makhluk dari bangsa ruh yang senantiasa mengawasi setiap langkah, berbisik lembut saat kita salah, dan berbisik lembut saat kita benar. Saking lembut bisikannya, suaranya selalu kalah dengan bisikan akal pikiran. Dialah yang dalam syariat kemanusiaan dikenal dengan hati nurani. Sering kita dihadapi oleh 2 pilihan atau 3 pilihan dalam hidup ini. Pilihan mana yang terbenar, pilihan mana yang terbaik. Kadang-kadang dia, ruh kita, pawang dari alam semesta dalam tubuh kita, itu membisikkan yang benar, membisikkan yang baik. Hanya saja karena bisikannya itu sering lembut, bisikannya terlalu lembut, akhirnya kita lebih mendengarkan bisikan akal. Yang mana bisikan akal itu penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan hal-hal yang harus disusun rata, disusun rapi dan sebagainya. Padahal ketika kita menghitung, kita kepasrahannya akan berkurang. Ketika kita mempertimbangkan, maka kepasrahannya, ketawakalannya pada Allah Ta'ala itu akan berkurang. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita latihan untuk merasakan suara-suara yang singkat, yang cepat, yang tiba-tiba muncul. Nah, kadang-kadang itulah yang benar. Itu adalah apa yang kita kenal dengan yang namanya bisikan hati nurani. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.